Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya percaya seberapapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang saudara dan saya alami selama ada di rumah, selama bekerja di rumah, selama belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah, saya percaya pastikan bahwa kasih kita kepada Tuhan tetap menyala-nyala. Katakan amin. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, saya mengundang untuk saudara siap-siap ambil Alkitabmu, ambil handphonemu. Hari ini kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau berdoa, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau menyambut Sang Raja yang begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Tak terasa 1 bulan lebih Tuhan, kami semua anak-anak-Mu bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah. Tapi kami satu hal yang kami rindukan, satu hal yang kami percaya, hadirat-Mu, urapan-Mu, kasih-Mu, bahkan mujizat-Mu nyata bagi setiap kami. Perlindungan-Mu atas setiap anak-anak-Mu nyata Bapa. Tuhan terima kasih. Hari ini kami mau menyatakan kasih kami kepada Tuhan dalam ibadah streaming kami. Inilah doa kami Bapa. Inilah pujian kami. Kami bawa ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Karena Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu berada, menyaksikan ibadah ini Bapa, di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dengan penuh kerinduan untuk menikmati kasih-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu Bapa. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah Engkau. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, angkat kedua tanganmu. Kuduslah Tuhan.
tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara. Mari angkat sama-sama tangan kita saudara. Kita berdoa, kita memberkati bangsa. Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan. Kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu. Indonesia sedang dilawat Tuhan. Kami percaya Bapa, kegerakan Pentakosta sedang terjadi di Indonesia. Kami percaya Tuhan, sekali lagi kami memberkati Indonesia. Damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu yang saat ini sedang beribadah Tuhan. Berkati mereka, dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi. Pentakosta dialami oleh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Hari-hari ini gelombang Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Untuk itu Bapak Saudara percaya, yakin, sungguh nyata kuasa Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Yuk sama-sama kita terus meninggikan nama Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan sedang melawat kita semua. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa Bapak Saudara. Setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari saudara kita tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, terindah, hanya Kau yang termegah. Ini iman kami.
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terus kita terus menyembah Tuhan, kita terus siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan hati kita dipenuhi, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
dengan segenap hatimu, katakan. Hutang hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hutang hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Pagi hari ini firman Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan yang akan mampu menguatkan kita. Tapi sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengar, merenungkan sebagian kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami senantiasa untuk terus memahami, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus boleh menang setiap saat Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Kau berkati setiap keluarga demi keluarga yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Yang saat ini kami belum boleh bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Tapi kami terus Engkau hadir bersama-sama kami dalam rumah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali pagi hari ini kita akan terus bersekutu walaupun kita tidak bersama-sama, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus ada di rumah-rumah, bahkan di tempat kita masing-masing. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan baca yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Saya percaya firman Tuhan ini sudah sering kali kita baca. Bahkan kalau saya teliti, saya pelajari bahwa ini adalah surat daripada Paulus atau Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di mana bahwa dia sebagai rasul, juga dia sebagai gembala mengirim surat ini kepada jemaatnya di Korintus. Baik, kita akan buka, kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Baik saudara, waktu saya pertama kali menyerahkan hidup saya, kurang lebih 30 tahun yang lalu, saya ambil keputusan untuk bertobat, memberi diri dibaptis. Dan firman Tuhan ini sudah saya renungkan bahwa ada 3 hal yang harus ada di dalam kehidupan saya. Dan saya berharap juga Bapak Ibu Saudara boleh menerima ada 3 hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mempelajari ayat ini, teks firman Tuhan ini adalah di mana Rasul Paulus yang sebagai rasul ternyata dia juga sebagai gembala. Dia mengirim surat penggembalaan
kepada jemaat di Korintus. Tetapi ternyata ada lagi ayat yang lain yang berkata bahwa 3 hal penting itu yang disinggung oleh Paulus sebagai gembala, sebagai rasul kepada jemaat di Tesalonika. Kita buka lagi di dalam 1 Tesalonika yang pertama, ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saya melihat 3 poin yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, hal itu juga disampaikannya kepada jemaat di Tesalonika. Dia berkata, saya baca ulang lagi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya surat ini juga berlaku buat kita semua sampai hari ini. Bahwa saya berdoa 3 poin ini, tiga hal ini harus ada di dalam hidup kita. Karena menurut saya ini semacam satu tes menguji. Sekarang seringkali kita kalau masuk kantor atau gedung itu biasanya diukur suhu badan kita. Saya membayangkan bahwa 3 hal ini adalah untuk mengukur suhu iman kita, suhu kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita dites lewat iman, lewat pengharapan, lewat kasih. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Kalau berbicara iman adalah sesuatu hal yang abstrak. Apa maksudnya abstrak? Itu adalah hal hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi itu adalah tindakan kita kepada Tuhan. Kalau saudara mau belajar lebih dalam lagi tentang iman, itu bisa dibuka atau dibaca dalam Ibrani pasal 11. Itu panjang sekali diceritakan bahwa mulai dari Habel, terus dari siapa lagi? Nuh, Musa, Abraham, itu semua orang yang melakukan iman mereka kepada Tuhan. Dan itu diberikan oleh Tuhan juga kepada kita. Nah, saya tidak akan perjelas lagi. Walaupun Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Benar saudara bahwa iman itu adalah sesuatu yang hanya kita dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Apakah benar saudara beriman bahwa oleh karena darah Yesus yang sudah tercurah itu akan menyelamatkan kehidupan kita? Itu yang pertama, iman menyelamatkan kita. Oleh sebab itu mari pagi hari ini dengan rendah hati saya mengajak saudara untuk terus melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, yaitu dengan iman percaya. Apakah saudara pernah berkata, oleh darah Yesus, aku sudah diselamatkan. Aku sudah ditebus. Oleh kebangkitannya, aku juga dibangkitkan. Itu iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kembali saya mengajak supaya kita terus melakukan. Kenapa tadi saya katakan abstrak? Orang lain tidak tahu iman kita, kepercayaan kita, hanya kita dan Tuhan. Nah yang kedua, berbicara tentang pengharapan. Pengharapan pun itu hanya kita dengan Tuhan. Tapi saya perlu membacakan satu ayat lagi dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Pengharapan itu hanya kita dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pengharapan itu sauh. Sauh itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu jangkar. Jangkar kalau dalam satu kapal laut itu kalau dia berlabuh dia pasti melemparkan jangkarnya. Karena jangkar itulah yang akan membuat
kapal itu untuk terus berada di tempatnya. Nah, pengharapan, arti rohani yang saya dapatkan bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak bisa goyah lagi. Pada saat kapal itu mau berlayar kembali, maka sauh atau jangkar itu akan ditarik kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus merenungkan firman Tuhan ini. Yang kedua yaitu pengharapan. Pengharapan itu seringkali sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita, tetap kita harapkan itu boleh terjadi. Mungkin sekarang dalam suasana seperti ini kita berdoa, Tuhan, kapan wabah virus corona ini berlalu ya Tuhan. Kita hanya berharap, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh dilindungi daripada mara bahaya. Dan saya percaya ini sedang terjadi oleh karena kuasa Tuhan akan terus terjadi buat kita anak-anak Tuhan. Kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut karena saya percaya kuasa darah Yesus sudah menutup bungkus kehidupan kita masing-masing. Amin. Boleh katakan amin saudara-saudara. Nah, pagi hari ini saya katakan ketiga hal ini. Iman, pengharapan dan kasih adalah suatu hal yang ketiga-tiga itu tidak boleh lepas, tidak boleh hilang. Dan tiga hal itu harus ada dalam hidup kita. Tadi saya berkata bahwa itu adalah semacam penguji kita. Semacam penguji keberadaan rohani kita. Apakah kita masih punya iman kepada Yesus? Apakah kita masih punya pengharapan kepada Yesus? Dan sekarang yang ketiga, yang terakhir, yang saya akan bagikan buat Bapak Ibu Saudara adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, kenapa Rasul Paulus berkata bahwa imanlah yang paling besar dari antara ketiga hal itu. Saya renungkan Tuhan mengapa? Kenapa bukan iman yang besar? Kenapa bukan pengharapan yang besar? Tetapi ternyata kasih. Karena kalau berbicara kasih, itu adalah kasih yang ke atas yaitu kepada Tuhan. Kalau kita sebagai manusia, itu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Itu yang saya dapatkan bahwa kasih itu luar biasa. Karena tadi saya katakan iman itu abstrak, pengharapan itu hanya kita dengan Tuhan. Tetapi kalau sudah berbicara tentang kasih, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Boleh katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita melihat dari satu sisi yang lain. Yang saya percaya ayat ini adalah sudah sekian lama kita baca, sekian banyak kita baca. Tapi izinkan saya pagi hari ini untuk mengajak saudara, Bapak Ibu Saudara, untuk terus merenungkan betapa Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan juga mengasihi saudara-saudara kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, kalau berbicara kasih mungkin orang bilang gampang bicara. Tapi prakteknya, ada yang bilang sulit. Ya kalau kita sudah punya iman sulit, ya terjadi sulit. Tapi saya mau berkata kepada saudara, mari kita lakukan kasih itu. Kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan kita. Maaf saudara, belakangan ini saya mendengar justru di antara kalangan hamba-hamba Tuhan. Saya sedih, kasihnya sudah tidak ada. Bahkan ada hamba Tuhan yang satu menjelekkan hamba Tuhan. Itu Tuhan, saya mengelus dada saya, Tuhan tolong ampuni kami hamba-hambamu Tuhan. Nah ini ya kasih yang Tuhan mau ajarkan buat kita untuk selalu menutupi kesalahan orang lain. Kasih yang mengasihi orang lain untuk tidak membicarakan orang lain. Mari pagi hari ini renungkan baik-baik kalau memang Tuhan bawa kita pada hari ini. Padahal kita baru melewati Jumat Agung, hari kematian Yesus, penderitaan Kristus. Tapi kita juga sudah melewati Paskah yang dimana tahun ini kita tidak bisa merayakan bersama-sama.
Tapi saya berdoa untuk tahun depan kita akan bersama-sama kembali merayakan hari kemenangan itu, hari kebangkitan itu bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 13 mulai dari ayat yang keempat. Dikatakan atau kita baca bersama-sama 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mencoba membaca beberapa ayat ini. Ya. Kenapa dikatakan kasih itu sabar? Karena kita masih tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saya baca kembali, kasih itu murah hati. Sedangkan kita ternyata masih tidak murah hati, masih kikir, masih pelit. Nah, di sini Tuhan berkata, kasih itu murah hati. Ia mau mengajar kita untuk bermurah hati. Ia tidak cemburu. Ternyata kita juga masih banyak yang cemburu kepada orang lain. Orang lain berhasil dalam pekerjaannya. Kita cemburu melihat keadaan orang itu. Nah, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya masih banyak yang orang Kristen pun masih memegahkan diri, aku hebat, aku kuat. Ternyata aku belajar dari firman Tuhan ini adalah hal yang harus kita renungkan benar-benar, renungkan baik-baik. Bahwa banyak di antara kita masih belum mengikuti firman Tuhan ini. Saya sudah renungkan sekian lama, belajar Tuhan walaupun saya suka, secara manusia masih suka sombong Tuhan. Tapi saya mau bertobat Tuhan. Saya mau tidak sombong lagi. Seringkali saya juga tidak sabar Tuhan. Tolong saya Tuhan biar saya jadi sabar. Nah, di sini masih banyak lagi yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Yaitu dikatakan ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti sebetulnya kita masih banyak orang-orang yang pemarah, menyimpan dendam orang lain. Nah, saya berdoa mulai hari ini kita tinggalkan. Kita maju terus bersama Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini firman Tuhan akan mengubah kita. Dari hal-hal yang manusia lama kita akan tinggalkan. Oleh sebab itu firman Tuhan ini pagi hari ini luar biasa. Firman yang membawa saya sampai sehari ini, sampai saat ini. Terus berjalan bersama Tuhan dan bersama-sama saudara-saudaraku yang khususnya di gereja GBI, Gereja Betel Indonesia, Pangkalan Jati dan Cinere. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk terus menjaga firman Tuhan ini, iman, pengharapan, dan kasih. Sebetulnya masih banyak tapi waktu yang membatasi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa dan ya mari kita mengakhirinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara Tuhan tentang firman-Mu ini ya Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Lewat surat Paulus ini Tuhan, boleh sampai kepada kami ya Tuhan. Di mana seringkali kami masih tidak sabar. Sering kami masih menyimpan dendam orang lain Tuhan. Sering kami tidak menghormati orang lain ya Tuhan. Tapi mulai hari ini, mulai saat ini oleh firman-Mu, di mana kami boleh berubah Tuhan. Karena kami tahu ada 3 hal ini yang harus ada dalam hidup kami. Yaitu iman kami kepadamu, pengharapan kami kepadamu, dan kasih kami kepadamu dan kepada saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada hari ini kami sudah boleh dikuatkan oleh firman-Mu, kami sudah diteguhkan kembali oleh firman-Mu lewat surat daripada Rasul Paulus. Kami boleh terima dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, Putranya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis,
persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.